Oke, teman-teman semuanya, saya ingin sedikit mencontohkan mengenai sepatu. Cara membersihkan sepatu dengan secara cepat. Bisa dibilang fast cleaner lah untuk bahasa sekarangnya. Cuman kan terkadang orang ada yang berpergian jauh, ada yang emang sepatunya dipakai seminggu sekali hanya untuk weekend saja, entah itu mereka ke mall atau ke pasar, ke kopi dan lain sebagainya. Cuma kan di sini yang namanya sepatu itu wajib mendapatkan perawatan, entah itu seharinya hanya dilap saja agar supaya menghilangkan debu-debu yang bandel. Karena di bagian welt ini, di karet ini, apalagi ini saya membawakan contoh sepatu slip on, yaitu dari Thunderbird. Ya, harganya cukup murah lah. Kalau untuk orang kuliahan mungkin under 500 juga dapat ini. Nah, di sini karet welnya ini udah agak kekuningan. Lalu teksturnya ini agak retak-retak karena emang sepatu ini saya pakai hanya seminggu sekali, atau pas emang saya lagi kerja saya pakai sekali saja dalam satu minggu atau enggak 2 kali. Nah, karena kenapa di sini bisa kuning? Karena pertama, terkena sinar matahari dan itu bisa mengakibatkan oksidasi. Ketika mengakibatkan oksidasi, si sepatu ini harus membutuhkan pengelapan yang intens, harus dibersihkan. Entah itu dengan soft cleaner sendiri ataupun dengan baking soda yang paling mudah kita temuin. Kalau enggak dengan yellowing remove yang bisa menghilangkan kekuning-kuningannya, lalu bisa dengan premium blasting itu di saat emang bener-bener kotor sekali. Nah, di sini saya bakal contohkan secara sederhana lah, secara gamblangnya kepada teman-teman semua bagaimana perawatan sepatu yang emang pada umumnya, biar kita sama-sama menjaga sepatu kita dari bakteri lah, dari debu lah, dan kita juga ingin dong kayak kelihatan, wah ini sepatunya terlihat baru, padahal kan sepatu ini sudah lama, itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun seperti itu. Kita contohkan dulu ya. Yang pertama ini kita ambil air dulu sedikit saja, lalu kita oleskan di bagian well dulu. Di bagian well dulu, yang ini adalah midsole. Midsole itu antara outsole sama dengan upper. Upper itu di atas ini kanvas yang menutupi tali sepatu. Cuma kan ini tidak ada tali sepatunya, berbasis slip on. Kita lap dulu keseluruhannya ya. Nah, sudah kita lap keseluruhannya, kita mulai dari outsole-nya dulu. Outsole itu yang emang si sepatu ini langsung menginjak ke tanah. Outsole, tumpuan. Kalau pohonnya itu akar, dan ini tumpuan sepatu. Nah, karena emang ini kotor, kita memakai premium blasting, yaitu dia premium blasting pengadaannya tuh sangat cepat untuk kotorannya, menghilangkan kotorannya sangat cepat. Kita oleskan saja ke brushnya, tapi secukupnya saja kawan-kawan. Dah, kita tabrak aja kalau udah gini, karena ini kotor sekali. Tapi jangan sampai kena midsole-nya juga, karena kalau nanti lemnya sudah tidak kuat, itu bakal merekat sendiri lemnya. Karena di sini kan premium blasting itu kandungan sabunnya sangat kuat untuk menghilangkan kotoran dari outsole yang tumpuan ke tanah. Jadi pelan-pelan aja. Oke.
Nah, begini kita lap saja ya teman-teman. Nah, karena di sini emang kotorannya sangat banyak, kalau atau enggak sangat pekat, jadi kita harus beberapa kali mencuci di bagian outsole ini. Ketika kita sudah cuci, kita bilas lagi dengan microfiber dan kita cuci lagi. Nah, cuman sekarang kan kita mencontohkan fast cleaner, jadi harus cepat. Nah, sekarang kita bisa ke bagian weld. Weld itu midsole di sini. Teman-teman biasanya pakai yellow remove untuk menghilangkan noda-noda kuning yang terjadi di oksida antara tidak dipakai ataupun kena sinar matahari yang terlalu pekat. Kita gas aja teman-teman, tabrakin aja. Cuman harus dilihat dulu, kalau emang nodanya sudah kotor, kita lap lagi pakai microfiber biar tidak nodanya tuh nempel di kanvas atas, kalau enggak di uppernya di sini. Oke, kita bilas dulu teman-teman pakai microfiber. Nah, microfiber ini dari Rensol ya, dan bahannya juga cukup berkualitas sih teman-teman, enak untuk dipakai, tidak terlalu lembab dan kena air pun nyerapnya cepat sekali. Nah, di sini sudah agak bersih, cuman belum terlalu bersih, harus beberapa kali. Tapi kan ini kita fast clean, udah harus yang lama dan menggosok beberapa kali. Lalu kita sekarang di bagian sebelah kiri, tetap sama pakai yellow remove. Kita gas lagi teman-teman. Ini agak keras juga ya teman-teman ya, karena karet welnya ini udah terkena sinar matahari si sepatu ini, jadi agak keras, teksturnya juga udah agak berantakan, harus dijadikan pot gitu loh kalau sepatu emang udah lama nih. Tapi ya apa salahnya kita dirawat, barangkali bisa dipakai kan ketika kita lagi keluar atau ketika lagi nongkrong sama teman. Oke, kita bilas lagi pakai microfiber. Nah, oke, udah cukup teman-teman. Ini yang bagian paling sulit menurut saya, itu membersihkan insole. Insole itu daleman pijakan. Ketika kaki teman-teman ke dalam itu, ini namanya insole. Dan di sebelah sininya lining. Yang paling sulit insole dan lining sih. Coba kita coba ya teman-teman ya, dengan shoes cleaner saja. Dan pastinya harus secara hati-hati kalau untuk insole ini, karena kan tumpuan kaki kita ke situ. Kalaupun emang kita terlalu keras ngikatnya, itu bakal tidak nyaman ke kaki kita. Jadi kita gunakan secara pelan-pelan aja. Yang penting debunya hilang dan bersih.
agak terlalu sulit teman-teman ini. Oke teman-teman, dirasa sudah cukup, kita bilas dulu pakai microfiber. Jangan lupa untuk insole khususnya kasih air sedikit aja biar tidak ada peretakan di dalam insolnya. Air sedikit saja, lalu dibilas lagi pakai microfiber. Kalau bisa airnya itu air lem mineral ya teman-teman ya, karena itu juga bakal ke insolnya juga apa ya namanya, jadi empuk tuh, jadi empuk dan nyaman dipakai sama kitanya. Kalau mungkin air ledeng, air biasa ya mungkin agak keras, cuman baiknya dianjurkannya itu ya air lem mineral, aqua, ya air minum aja lah. Tapi kalau emang nggak ada juga nggak masalah sih pakai air itu kan sepatunya teman-teman juga. Nah, sekarang kita di bagian upper atas sepatunya ini. Nah, kita memakai sama yellow remove untuk menghilangkan noda kuning, tapi dengan sikat brush yang soft. Karena kalau memakai ini itu untuk bagian midsole, outsole, sama insole, tidak bisa untuk di bagian upper karena ini bahannya kanvas. Nanti takutnya dari cat-catnya ini terkelupas oleh sikat brushnya ini. Jadi kita menggunakan sikat soft kayak gini. Bagi teman-teman yang tidak memiliki sikat seperti ini, yang soft brushnya ini, bisa memakai sikat gigi, tapi sikat gigi yang nggak keras juga lenturannya. Kita coba dulu ya teman-teman. Oke. Wah, ternyata kotor sekali teman-teman. Oke, kita bilas lagi pakai microfiber. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini secara face cleaning. Oke, tidak usah pakai bike clean dan lain sebagainya, apalagi sampai dijemur di teriknya panas matahari gitu. Nah, kalau sampai terkena sinar matahari itu bakal mengakibatkan oksidasi, yaitu pelenturan segi karetnya yang di weld ini, lalu bisa mengkuningkan, entah itu mengkuningkan dari kanvasnya, dari uppernya ini, dari upper, lalu bisa juga dari weldnya ini. Paling sering sih dari weldnya ini. Kalau dari upper mungkin lukisannya, kayak misalkan sepatu kanvasnya ada lukisan orang tidur atau lukisan apa segala macam, itu bisa hilang karena terlalu terkena sinar matahari mengakibatkan oksidasi. Yang terakhir kita semprot aja teman-teman pakai minyak wangi sama dari Lotus Care juga, ini untuk pewangi sepatu. Kita semprot secukupnya ya. Oke, udah wangi teman-teman ternyata. Kita lap lagi satu kali lagi pakai microfiber.
Nah, ketika kita lap ini pakai microfiber, usahakan itu sekali arah. Ketika sekali arah, nanti rodanya itu bakal hilang langsung. Tapi ketika kita tidak sekali arah, bahkan kita misalkan seperti ini, itu rodanya bakal di sini-sini aja teman-teman, bakal di sini terus rodanya. Kalau kita sekali arah, rodanya bakal hilang langsung dan tidak menempel lagi di wall yang karet ini gitu. Dari ujung sampai dengan ujung lagi, dari ujung sampai dengan ujung, seperti itu saja diulangi. Tapi kalau misalkan rodanya masih ada, ya sudah, berarti harus diulangi lagi. Oke, sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman.